Selamat malam teman-teman cuan rupa semuanya. Halo semua. Baik, kita sambil menunggu ya teman-teman yang lain untuk bisa join. Baiklah, teman-teman, selamat malam sekali lagi buat semua yang sudah join malam hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini. Jadi ini memang malam yang spesial sekali teman-teman ya. Hari ini masih dalam spesial event daripada strategi Halloween. Kita hari ini masih akan ngebahas tentang topik-topik di sepanjang bulan Oktober ini secara memang kalau kita lihat historical, ini memang kayak modelnya kayak Halloween. Halloween tuh kelihatannya kayak menakutkan, tetapi sebenarnya kalau kita ikutin tuh caranya menyenangkan gitu ya. Kita pakai kostum kayak begini, ini kayak menyenangkan sekali nih. Saya juga baru pertama kali nih ya kayak pakai kostum kayak begini, ngikutin acara Halloween, ternyata lucu juga gitu. Jadi teman-teman buat di sini semua nanti kapan-kapan kalau kita bisa ketemu nanti kita bisa ya mungkin di Oktober kalau memang pandemi udah berakhir kita mungkin bisa ketemu untuk bisa pakai kostum sama-sama. Enak loh kayak begini ya. Ini baru pertama kalinya, lucu juga ya kalau lihat diri pakai. Ini saya pakai topeng Zoro nih ya. Jadi masih dalam special event. Jadi kalau kita lihat di dalam Halloween tadi kita balik ke tema ya. Kita belajar tentang kalau di Halloween itu kelihatannya menakutkan, market juga kan kemarin-kemarin juga nggak gitu gerak ya, sebelum bulan Oktober ini agak lambat gitu ya, tapi pas bulan Oktober ini tiba-tiba rally-nya kenceng banget. Dan ini ada apa? Kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu master daripada ini, bisa dibilang udah ahli banget di bidang bandarmologi teman-teman ya. Dia sudah biasa ngamatin smart money flow ke saham-saham ini seperti apa, ketika ada corporate action apa yang mesti dilakukan, dan itu semua nanti bisa kita pelajarin bersama dengan Bro Albert dari AG Invest. Jadi teman-teman buat yang pengen bertanya, teman-teman silakan langsung tulis di kolom Q&A, nanti saya prioritasin. Pertanyaan yang akan saya tanya duluan itu adalah pertanyaan yang ada di Q&A ya. Jadi nanti teman-teman silakan langsung tulis aja di Q&A apapun yang teman-teman pengen tahu. Mungkin teman-teman mau tanya tentang saham tertentu, silakan ya nanti ditulis aja di kolom Q&A-nya. Baik, ini sudah bersama dengan saya, sudah join ya. AG Invest, ini saya terima. Halo, selamat malam Bro Halo, Albert. malam Bro Henry, malam. Iya, selamat malam. Wah, hari ini segar banget kelihatannya nih Bro Albert nih. Iya. Wah Bro Teman-teman Henry pasti, mantap juga nih kostumnya nih. iya. Makanya nih, nanti kita kalau ketemu boleh nih buat kita pakai begini-begini, lucu tau nih ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, Saya lagi kemarin Halloween bingung Bang, mumpung ya. itu mau pakai Zoro apa Batman? Kayak Batman lucu juga gitu ya. Tapi udah pakai Zoro Bener, aja nih, Batman biar kayaknya biar oke juga mukanya tuh lebih Bro. kelihatan aja. Nah, Iya, iya, iya. baiklah. Kita hari ini akan ngebahas Bro Albert sesuai dengan tema kita ya. Hari ini kita akan ngebahas Ya, tentang window dressing. Window dressing kita tahu Bro Albert biasanya terjadi di bulan Desember ya, menjelang akhir tahun. Tapi terjadi satu keanehan mungkin di bulan Oktober ini ya, Oktober tiba-tiba udah naik kenceng. Dan kita lihat mungkin kita bisa lihat ada beberapa sentimen sih kalau kita lihat ya. Pertama memang PPKM kita udah relaksasi, udah banyak ya Bro Albert ya. Kalau kita lihat relaksasi seluruh Jawa dan Bali udah PPKM level 3, udah nggak ada level 4, dan kasus Covid turun terus. Itu bagus sekali buat perekonomian kita. Kedua juga kalau kita lihat ada tech amnesty juga ya, kemungkinan jilid 2 ini kemungkinan akan ada flow juga, kemungkinan besar melalui tech amnesty ini. Dan kita bisa lihat akhirnya dolar kita pun melemah terus. Sekarang rupiah hampir tadi sore sempat di bawah 14.000, tapi ditutup akhirnya di atas 14.000 lagi. Jadi kelihatan banget asingnya lagi banyak masuk nih. Seminggu ini aja foreign net buy sudah nyampe 4,5 triliun. Padahal kita kalau lihat sebulan terakhir net buy 6 triliun. Berarti benar-benar 60% hanya masuk dalam seminggu terakhir ini aja. Berarti ini gede banget nih. Kalau dari pandangan dari sisi smart money yang Bro Albert amatin sepanjang seminggu ini, apa yang Bro Albert bisa bagikan buat teman-teman Cordoba? Silakan Bro. oke. Iya, jadi gini. Saya melihat ya bahwa sebelumnya gitu kan kita di IHSG ini melihat banyak berita menunjukkan bahwa uang lokal itu mulai dominan dan seterusnya ya. Artinya banyak pembahas yang tentang saham mengatakan kalau oke, lokal ini dananya lumayan udah banyak nih dibanding asing. Nah, kalau saya melihatnya ya karena saya mempelajari foreign flow juga, ini sepertinya asing ingin show dominance. Artinya seperti ini, IHSG itu sebenarnya masih tetap majority itu dipegang oleh asing. Sehingga apa? Pada saat asing masuk dengan dana yang sebesar 4 triliun ini dalam beberapa minggu ini ya, menunjukkan bahwa langsung market itu
up dengan sangat gampangnya, dan kita bisa melihat bahwa saham yang naik itu bukan saham-saham gorengan ya, tetapi saham-saham justru yang blue chip semua seperti perbankan, bahkan kita punya big four banks ya, BBCA, BRI, Bank Mandiri, dan BBN itu juga langsung naiknya bisa heboh sekali. Dan kalau kita melihat, bahkan kayak asing itu masuknya besar sekali di perusahaan-perusahaan contoh seperti Astra, ya kan, ataupun Telkom. Nah ini semua adalah saham blue chip di mana menurut pandangan kita sebagai yang lokal ini mungkin itu adalah saham yang besar ya. Tetapi kalau di mata asing itu adalah ya dana kecil lah bagi mereka. Dan sekarang kita melihat bahwa asing memang inflow-nya bagus banget dan menunjukkan bahwa mungkin ada show some good sentiment nih terhadap IHSG ke depannya seperti apa. Nah, menurut saya, pendapat saya adalah mungkin asing ini melihat bahwa di IHSG ini ada growth ya, yang awalnya mungkin agak stagnan, tetapi setelah adanya COVID dan seterusnya melihat kalau pertumbuhan investor di IHSG ini bertumbuh terus, sehingga mungkin ada beberapa MI di luar sana itu tertarik untuk mulai masuk ke dalam IHSG, sehingga kita lihat tercerminlah dana asing yang terus masuk ke dalam IHSG seperti itu, Bro Hendri. Oh, jadi memang betul bahwa sentimen-sentimen yang tadi kita sebut itu membuat asing juga agak optimis ya dengan kondisi perekonomian kita yang sudah mestinya lebih baik dengan kasus COVID yang sudah turun. Kalau kita pelajari ya, Bro Albert ya, ini S&P 500 dan Dow Jones dan teman-temannya rata-rata tuh naik udah 20% secara year to date, tapi IHSG kita baru naik 10%. Apakah Bro Albert lihat ini berarti bursa kita masih punya potensi upside buat ngikutin S&P 500 dan lain-lain? Itu masih ada potensi nggak? Iya, kalau saya coba bandingkan ya, waktu terjadinya crash yang di 2020 karena COVID, S&P kan sudah naik besar banget ya, dari all time high mereka itu range-nya memang gede sekali. Kalau kita bandingkan dengan Jepang dan juga Korea Kospi dan Hang Seng, Kospi dan itu Nikkei, ya kan? Nah, mereka juga udah pada saat itu juga rally-nya lumayan. Sedangkan kita IHSG pada saat kemarin rally hampir mendekati all time high, itu langsung longsornya cepat sekali juga pada saat window dressing kemarin, ya kan? Nah, ada mungkin nih, ini juga mungkin sebuah hipotesis ya. Apakah nanti kita IHSG ini akan mengikuti seperti mereka yang bisa lanjut terus nih, seperti mungkin India. Waktu itu India kan juga setelah crash selalu naik terus sahamnya kan. Seperti, walaupun mereka ada COVID, situasi negara di saat mereka itu agak ya kurang baik penanganan COVID-nya, tapi buktinya sahamnya bisa lanjut rally, dan IHSG belum sempat mengalami hal seperti itu. Nah, akhir-akhir ini kita melihat nih, ini belum window dressing saja, IHSG sudah harganya 6.600, di mana ini adalah titik harga sama dengan window dressing sebelumnya nih. Nah, apakah akan lanjut? Kemungkinan besar ada nih, Bro. Jadi bagi orang teman-teman yang mungkin belum ada posisi di saham ini, bisa masih perhatikan ya untuk IHSG ini, karena kedepannya potensi saja kita bisa mencetak all time high di IHSG. Seperti Betul. Itu. Jadi kita memang lihat potensinya masih gede nih Bro ya. Karena gini, kita kalau lihat secara standar deviasi, IHSG Indonesia teman-teman, itu masih ke waktu kemarin, waktu masih 6.000 ya, IHSG kita waktu masih 6.000, itu kita ada di minus standar deviasi 2. Sedangkan negara-negara maju udah ada yang sampai plus 2 standar deviasi, sampai ada yang plus 3 kalau kita pakai bandnya. Makanya kalau kita lihat ini laggard banget IHSG, dan sekarang baru powernya tuh kuat banget karena memang kondisinya sudah COVID sudah terkendali ya, bisa dilihat dari kasus COVID yang terus menurun. Terus juga kita ngelihat kondisi dari foreign juga banyak sekali masuk ke Indonesia, sampai dolar kita melemah terus, rupiah kita perkasa sekali. Dan ini bisa menunjukkan bahwa banyak orang asing mungkin sekarang lagi beli rupiah, jual dolarnya untuk masuk ke saham kita. Makanya rupiah bisa menguat tajam sekali kalau kita lihat beberapa hari terakhir. Ini salah satu clue-nya aja. Selain memang kemarin kita dapat data ini ya Bro Albert ya, neraca perdagangan surplus gede banget nih. Jadi di bulan September neraca perdagangan kita surplus 4 miliar dolar. Jadi itu juga memperkuat rupiah kita. Tapi kan dengan rupiah menguat teman-teman, ini akan bikin asing itu tambah senang di Indonesia. Berarti dia bukan cuma untungnya dapat dari saham, tapi dia juga untungnya didapat dari kursnya, karena dia dapat penguatan dari rupiah. Bro Albert, setuju nggak sih kalau misalnya dibilang begini, asing itu kan kalau beli saham kayaknya jarang ya belinya satu biji, kalau dananya udah gede setara dengan udah kayak levelnya head fund yang masuk ke Indonesia, itu mungkin dia belinya pakai MSCI atau dia belinya EIDO, pakai ETF. Makanya Unilever dan teman-temannya pun kedorong naik semua ya. Kalau kita lihat kan itu kan masih basketnya tuh basket LQ45, masih basketnya blue chip. Jadinya mereka kedorong semua nih. Makanya kalau kita lihat
kok yang naik ini blue chip semua ya, karena memang biasanya asing itu masuknya lewat ETF teman-teman. Jadi dia belinya bukan Betul. BCA doang, BRI, nggak begitu, dia belinya langsung basketnya, keranjangnya. Nah, jadi ini menarik nih, banyak yang komen nih bro, katanya kita berdua kakak beradik ya, Ko Henry sama Bro Albert ya. Waduh, kalau dibilang kakak beradik ini Mirip ya berarti. bukan bro, Iya, iya, iya. ini saya lagi pakai topeng. Ini bilang ini gimana nih? Ini penghinaan buat Bro Albert kalau gitu. Ini saya lagi pakai topeng begini nih ya. Yang kedua, ini katanya kok tolong di record pasti ya. Nanti kita record Maisword. Terus juga dari kok Age kok nggak pakai topeng katanya. Waduh, kok Age ditanyain tuh kenapa nggak pakai topeng. Iya nih, karena di sini sulit mau cari kostum dan saya juga belum sempat dapat ya, makanya nggak pakai. Jadi kepinginnya sih pakai Batman gitu kan, biar sama. Biar, Iya, iya. ya. Next time ya, nanti kita bisa pakai topeng bareng-bareng. Oh ya, Bro Albert, nih kita mungkin masih banyak teman-teman Cortupers nih di setiap live kita, masih banyak yang belum bisa move on nih dari saham-saham yang mungkin sempat berjaya beberapa bulan yang lalu gitu. Dan akhirnya kita lihat sekarang kan mereka turun nih saham-saham yang kemarin hype-hype gitu ya, yang sekarang turun tapi blue chip yang gerak. Menurut Bro Albert, ini rotation sektor ini akan terjadi sementara aja atau akan berlanjut sampai akhir tahun? Oke, ya. Jadi begini, kalau kita melihat mempelajari foreign flow ya, makanya saya juga selalu sering sekali melihat pada saat money inflow dari foreign itu masuknya besarnya kemana saja. Jadi kalau contohnya kita dari awal pada saat asing masuk itu kita kan sudah bisa melihat ya mereka pilihnya itu ya big bank semua, lalu sektor-sektor blue chip, dan mereka pada saat masuk pertama itu nggak langsung sahamnya naik, ya kan kita bisa lihat mereka borong secara berkala dan sahamnya kadang masih volatile ya, naik turun naik turun. Nah, tapi kita bisa melihat keseriusan asing terhadap saham-saham blue chip. Nah, kalau kita melihat mereka masih terus masuk asing ini ya, dana-dana besar ke dalam perbankan dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan nih mungkin 1-2 minggu ke depan akan tetap berada di dalam blue chip seperti ini. Ibaratnya spotlight ya, saya bilang manggungnya adalah sektor-sektor saham blue chip akan masih tetap manggung. Nah, nanti saya juga sangat yakin ya bahwa segala sektor itu tidak ada yang namanya rally selamanya, ya kan? Mereka itu pasti bergilir. Mereka itu ada apa kepentingan-kepentingannya. Di mana kalau kita melihat saham yang sudah terkoreksi banyak adalah sektor digital. Ya kita tahu sektor digital ini tertekan cukup besar. Nah, nanti setelah blue chip ini selesai, ini adalah alur yang mungkin terjadi ya setelah blue chip itu mungkin masuknya dulu ke konstruksi nih, ke konstruksi ataupun properti. Barulah setelah itu ke kalau energi ini masih ini nih sangat tergantung dengan harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas tetap masih on top seperti batu bara atau CPO, maka sahamnya tetap akan di atas. Ya mau itu saham yang second liner ataupun saham blue chip yang bergerak di komoditas. Nah, barulah setelah itu semua nanti akan kembali lagi nih sektor ke digital. Kenapa? Karena digital itu memang kemarin kan sempat rally heboh sekali ya. Setelah itu ya pesta selesai, barulah kembali ke blue chip. Nah nanti giliran sekarang manggungnya ini adalah sektor blue chip. Setelah blue chip selesai, nanti investor yang sudah profit taking seterusnya dia akan mencari saham-saham yang murah. Nah sekarang saham-saham yang murah apa blue chip udah nggak bisa dibilang murah kan? Jadi mereka akan kembali lagi beli saham-saham yang prospeknya digital dan seterusnya. Makanya saya masih tetap percaya bahwa nanti setelah ini sektor digital akan kembali terjadi mendapatkan sentimen tambahan dan akan bisa sideways dan rally kembali gitu. Mantap ya. Jadi insight-nya teman-teman jelas ya. Jadi memang akan ada selalu rotation sektor namanya flow. Kemarin mungkin orang yang udah profit taking di digitalan, yang tech ini udah profit taking, mereka cari momentum lagi ya, Bro ya. Momentumnya sekarang yang lagi rame adalah komoditi boom nih. Makanya setelah komoditi lagi rame, semua flow larinya ke sana. Numpung lagi ada kesempatan lagi naik tinggi. Nah, makanya teman-teman kita mesti ikutin terus nih bahwa tren itu adalah sahabat terbaik trading ya dari trading kita. Nah, ini ada testimoni dari Maisot katanya, kok Albert video YouTube-nya mantep-mantep kejadian melulu. Waduh, ini penonton setianya YouTube-nya AG Invest nih ya, rame banget. Iya, bisa. Itu Panji 2000 ya, ada yang nanya. Iya, ini benar, ini topeng Zoro sebenarnya sih saya ketiknya. Tapi ya juga ya, kayak Panji 2000. Gila, dari Panji tahun 90. Ini kalau anak gambling nggak mungkin tahu nih. Ini pasti orang-orang tahun 90-an. Ini kalau belum nikah, waduh, sedih nih ya. Meski nikah nih, ya, udah anak 90-an. Nah, sekarang ada November kira-kira koreksi nggak? Nah ini pertanyaan ini, tapi sebelum dijawab ya Bro Albert ya, saya mau nanya juga nih. Ini sekalian menyinggung tadi pertanyaan dari Teres. Bro, ini kan kita Oktober udah naik kenceng nih. Padahal kita udah hampir lah menyentuh all time high lagi ya. Di tahun 2018 hampir menyentuh all time high lagi.
Bro Albert lihat, ini apakah di bulan November akan koreksi dulu profit taking ya, untuk Desember dia pull back lagi biar powernya cukup kuat, atau ini powernya mesti gede banget. Kalau sekarang aja indeks udah 65, dibilang Desember mau window dressing lagi, kalau mau kejadian kan mesti power cashnya mesti gede banget nih, karena udah mahal nih hampir semua. Bro Albert lihat skenario yang mungkin yang lebih mendekati yang mana nih bro? November koreksi dulu kah, atau akan lanjut terus nih sampai akhir tahun? Oke, ya jadi begini, kalau saya melihatnya November kan semua trader atau investor juga pasti menanti dengan info tapering ya. Itu adalah Ya. semua ibaratnya orang-orang menunggu-nunggu nih apa yang akan terjadi. Dan kalau kita melihat bahwa November kalaupun informasi taper keluar, itu kan nggak langsung ekstrim sekali ya. Mereka kan juga bilang akan bertahap dan seterusnya. Itulah kunci yang kita harus tetap perhatikan ya, kebijakan apa sih yang mereka akan introduce ya kan, lalu mulainya dari kapan, apakah mulainya dari November atau Desember, atau mulai bahkan mereka nanti kasih taunya Januari. Jadi kalau informasi ini sudah kita tahu, baru kita akan ada sedikit gambaran ya kira-kira IHSG seperti apa. Nah tetapi daripada kita banyak ketidakpastian, yang perlu kita pelajari adalah pergerakan uang asingnya. Jadi contohnya bagaimana? Misalkan November nih mendekati the Fed info dan seterusnya. Lalu asing ini terus ada di dalamnya. Nah ini kan kita pertama nggak tahu media akan keluarkan media seperti apa ya. Apakah akan tebar fear yang dimana bikin orang akan ragu terhadap market, atau semuanya kasih optimisme, artinya oh tenang, ternyata IHSG bakal lanjut ke 7.000 atau seterusnya. Itu kan kita masih belum tahu dari sisi media. Nah tetapi kunci kita harus sangat jeli memperhatikan asing bro. Kenapa? Ya kalau taper terjadi dan seperti dulunya itu kan dana asing keluar ya kan. Basically kalau kita sudah lihat dana asing keluar, berarti kita sudah harus alert, hati-hati. Tapi kalau orang informasinya serem-serem di luar sana, media bikin panik, tetapi asing makin masuk, itu kenapa kita harus panik? Toh mereka punya uang aja masuk semua ke IHSG. Jadi kita tetap bisa ikutin dana asing ini bermain ya, seperti itu. Oke. Jadi memang kita lebih lihat nanti, kita pokoknya ikutin aja ya flow ini, selama masih masuk terus ya kita bisa ikutin terus nih ya. Kita lihat akumulasi di saham-saham yang memang lagi rame nih sekarang, terutama di sektor-sektor blue chip. Bro, ini kebetulan kan memang November ini kita kemarin nih saya coba pelajarin beberapa data di Amerika, ini memperkuat kemungkinan tapering akan makin kuat nih. Karena satu, jobless claim kemarin di Amerika itu nyentuh rekor terendah, ya nyentuh di bawah 300.000 jobless claim. Jadi tingkat orang yang mengajukan pengangguran itu rekor terendah sekarang, dan itu bagus buat perekonomian Amerika. Jadi udah cukup recovery, ditambah juga inflasi juga naik lagi ya, dari 5,3 naik jadi 5,4% lagi. Kemungkinan besar ini tapering kemungkinan bisa terjadi nih, di bulan November ini. Kalau Bro Albert lihat dari kondisi tapering ini, kemungkinan apakah market rasanya udah biasa aja dengan sentimen ini, atau masih ada kemungkinan ini menjadi sentimen yang menjadi kayak angsa hitam nih buat market bisa koreksi dulu? Oke, ya. Jadi gini, pergerakan pasar kita di IHSG ini, saya melihat benar-benar tergantung euforia market ya. Dan kita melihat style trader zaman sekarang ini sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena ya seperti saya bilang, ada grup saham, ada clubhouse dan seterusnya. Ini di mana informasi itu tersebar sangat cepat, dan retail trader ini juga mengakses informasi ini sangat cepat. Sehingga kalau misalkan informasi yang ibaratnya create fear, membuat orang itu mencabut seluruh cash-nya dengan cepat, maka saham-saham kan akan runtuh. Pada saat terjadi koreksi tersebut dan kita melihat retail itu lata mengikuti situasi seperti itu, maka ya market akan pasti terlihat longsor ya, karena semua orang panik, mereka cabut dananya, ya pasti tetap longsor. Nah, makanya jadi kita tetap harus melihat nanti pada saat November diinformasikan ini, situasi di media, di informasi-informasi yang tersedia di online itu seperti apa, dan kita harus pelajari pergerakan dananya. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri pribadi akan fokusnya ke dana asing, karena taper itu ancaman terbesar kan dana asing, bukan dana lokal. Ya emang kita mau ngapain dana lokal dicabut sebenarnya kan? Kalau dana asing cabut keluar, itu baru potensi risknya itu besar, karena mereka semua ikut cabut, kita juga ngapain lama-lama di dalam, tunggu dulu marketnya koreksi sehat, baru kita nanti masuk kembali. Nah tetapi jangan sampai pada saat media menginformasikan tentang taper dan seterusnya, asing masuk banyak, lalu teman-teman cabut karena ibaratnya takut duluan. Itu sayang. Nanti asing lanjut beli sampai Desember, ya kita ketinggalan kereta ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi setiap kali mau beli atau jual saham itu kita selalu harus analisa, dan mengenai taper ini perhatikan untuk dana asingnya ini apakah mereka keluar dari IHSG atau tidak, seperti itu.
Oke, jadi Iya, benar-benar kuncinya ini kita follow the ini ya foreign flow ya berarti bro ya. Jadi lihatin benar-benar iya, flow asing selama kita lihat masih besar kayak hari ini tuh benar-benar gampang teman-teman buka di beberapa aplikasi analisa tuh dikasih lihat foreign net buy-nya setiap hari berapa teman-teman bisa perhatiin mereka paling gede masih masuk kemana atau net sell-nya di saham-saham mana bisa teman-teman perhatikan dan tadi udah dikasih tahu sama Bro Albert. Dan memang ya bro ya kalau kita lihat sebenarnya kabar taper itu udah dibilang November akan terjadi ini dari 2 minggu lalu sebenarnya. Berita ini agak iya, lebih makin confirm. Tapi market justru terbalik. Seminggu ini justru asingnya masuk terus ke Indonesia. Menurut saya sih kayaknya udah kemungkinan ini ya, udah nggak menjadi concern. Kayaknya tapering itu bukan sesuatu momok lagi buat market. Karena udah bosan lah dari kemarin taper ngomongin nggak jadi melulu kan. Nah tapi pun kalau seandainya jadi masih nggak udah fear-nya tuh udah lewat. Udah nggak kayak ketakutan mungkin di bulan kayak di 2013 ya. Kalau 2013 kan agak mendadak tuh beritanya. Jadi memang nih sekarang kuncinya adalah asing makin banyak di Indonesia dan ini akan semakin berpengaruh positif ke blue chip dan yang tadi Bro Albert singgung tentang jangan cepat-cepat profit taking karena baca berita ya pelajarin aja seminggu ini berapa banyak ya Bro ya yang saham yang kena resistan mungkin teman-teman cuan rupas ada yang profit taking bukannya turun malah jebol naik terus betul nggak Bro? makin betul. Iya, Karena asing terus lanjut belanja dia. iya, Yes. di push terus akhirnya. Makanya teman-teman kita harus ini ya, harus agak lebih santai lah. Jangan sampai berita ini juga sampai teman-teman miss gitu baca berita tiap hari tadi seperti yang Bro Albert bilang. Apakah berita ini lebih banyak berita positifnya tentang blue chip lagi sedang masuk foreign flow atau justru media semua rame-rame bilangnya fear daripada tapering. Kalau fear-nya lebih banyak, nah mungkin teman-teman bisa lah profit taking dulu siap-siap dapat momentum di bawah buat ambil gitu ya Bro ya. Iya, betul. Nah, Bro, kalau kita perhatiin sekarang karena blue chip udah banyak yang udah tinggi ya dibanding sebulan lalu, wah sekarang mah udah hampir semua udah naik deh. Kalau Bro Albert lihat masih ada nggak sih saham-saham potensial yang masih lagging yang masih bisa dilihat masih ada nggak Bro? Oke, yang agak sedikit sulit ya karena consumers memang blue chip sudah naik cukup besar, apalagi perbankan khususnya BCA itu sudah sampai spektakuler sekali ya kenaikannya kemarin bahkan sehari sampai naik lebih dari 11% itu heboh sekali di mana saham terbesar kita bisa naik segede itu. Nah, jadi kalau untuk melihat saham yang masih berpotensi ya saya melihat ya konstruksi mungkin masih ada potensi ya karena konstruksi masih harganya di bawah dengan harga window dressing tahun lalu. Atau saham semen itu juga sudah terkoreksi cukup dalam ya. Kalau saham semen kan seperti INTP, SMGR. Nah kalau yang third liner, second linernya itu SMBR. Nah ini memang udah sempat rally beberapa hari, tetapi kalau kita bandingin dengan harga window dressing mereka ya mereka masih ketinggalan ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham yang cukup aman berfundamental ya mungkin ke daerah konstruksi ataupun ke sektor seperti semen seperti itu. Nah kalau untuk perbankan ya mungkin jangan dulu lah kalau baru mau masuk. Kalau misalnya sudah ada posisi ya tinggal tunggu kapan asing exit atau big money exit kita bisa profit taking. Tapi kalau baru mau masuk dengan harga sekarang ini risk rewardnya udah nggak seimbang. Ya bayangin kalau misalnya teman-teman mau masuk BRI sekarang atau mau masuk Bank Mandiri sekarang. Nanti kalau koreksi ya seperti apa? Kan risk rewardnya bisa kita lihat. Jadi kira-kira carilah strategi di mana saham-saham yang walaupun kelihatan sudah beberapa hari rally, tapi kita melihat masih ada potensi reward yang cukup besar. Jadi ya konstruksi dan semen oke. Kalau properti ya masih oke lah. Properti masih ada potensi untuk naik. Nah setelah itu semua barulah nanti perhatikan ke sektor-sektor digital. Seperti itu. Mantep ya. Jadi kalau memang tadi konstruksi memang secara track record teman-teman ya, memang betul biasanya menjelang akhir tahun sih. Itu baru main biasanya untuk konstruksi. Kalau buat semen memang lagi ada kita udah lihat rally duluan kan properti ya Bro Albert ya. Properti biasa kalau naik itu semen nggak lama ngekor gitu. Akan Betul. ngikut. Nah, properti udah naik kencang nih sekarang nih. Kita lihat beberapa saham SDE, CTRA, SMRA ya udah cukup tinggi gitu kenaikannya. Jadi Benar. semennya masih agak lagging. Jadi memang bisa teman-teman perhatiin tadi insight dari Bro Albert tentang semen dan konstruksi. Nah, Bro, kita balik ke soal krisis energi nih yang masih rame sekarang di semua berita dibahas. Kita Boleh, lihat boleh. harga CPO ya, harga CPO itu sekarang udah hampir Rp5.000 ya. Rp5.000 padahal tahun lalu cuma sekitar Rp2.000 ya. Terus harga batu bara tahun lalu $50 per metric ton, sekarang udah nyentuh $245 per metric ton.
Ya, terus juga minyak WTI ya, minyak WTI itu tahun lalu itu hanya sekitar harganya 35-36 dolar per barel, sekarang udah nyentuh 82 dolar per barel. Tapi harga-harga saham kayak batu bara dan lain-lain memang udah naik tinggi. Cuma kan dia belum balik ke 2018, padahal harga batu baranya udah all time high ini. Tapi harga sahamnya belum balik ke 2018. Kalau ITMG kita perhatiin sempat 31.000, sekarang masih 26. PTBA juga kayaknya pernah 4.000 ya, sekarang masih di 2.000 lebih. Bro Albert, lihat, apakah dengan harga batu bara yang all time high, ini akan ngedorong batu bara ini sekarang masih cukup murah nggak sih kalau kita berkaca dengan 2018? Pandangan Bro Albert gimana? Baik, jadi gini, kalau kita melihat dari memang sisi harga batu bara yang harga sekarang, sebenarnya profit di sektor batu bara itu mereka akan cetak uang sangat besar ya. Bayangkan saja harga di atas sebenarnya 150 aja sudah mahal sekali menurut saya kan batu bara. Bayangkan sekarang di atas 200, yang kemarin 250 lebih, bahkan ada koreksi sedikit. Itu menurut saya koreksi sehat ini itu masih menunjukkan bahwa harga batu bara ini masih sangat mahal sebenarnya. Nah, apalagi ya menurut saya ini, pandangan saya melihat bahwa kita belum masuk ke winter. Dan kita tahu winter itu permintaan juga terhadap batu bara akan semakin gede. Jadi kalau nanti pada saat kita memasuki season winter ini ya, di mana orang-orang di luar negeri semakin butuh nih ambil batu bara. Bayangkan nggak permintaannya batu bara akan sebesar apa, sehingga nanti akan bisa mendrive harganya semakin naik lagi. Jadi kalau misalkan batu bara, kalau saya lihat harganya ini di atas 200 sampai menjelang winter, apalagi kalau dia naik lagi dari harga sekarang kalau masuk ke winter, harga saham batu bara ini masih ada potensi untuk rally lagi. Jadi teman-teman harus selalu memperhatikan harga batu bara ya. Kalau mereka stay aja di atas 200, bahkan misalkan koreksi lah 210 atau 200 pas, itu saham batu bara sudah masih sangat oke. Tapi kalau mereka lanjut naik, bahkan nanti menjelang winter, nah ini teman-teman siap-siap nih yang pegang batu bara bisa profit besar sekali di super cycle kali ini. Nah, kalau untuk CPO ini kan harganya juga sebenarnya udah all time high ya, udah 5 ribuan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini kita lihat dengan sahamnya CPO ini belum naik setinggi harga sektor batu bara. Kalau kita lihat ya memang udah rally cukup lumayan 30%, ada yang lebih, tetapi kita nggak melihat ini rally-nya sebesar sektor batu bara, di mana ya ITMG contohnya udah berapa sekarang harganya kan 25.000 lebih. Nah, jadi untuk kesempatan di CPO ini masih sangat ada, apalagi kalau harga CPO ini tertekan terus, maksudnya stuck ya di atas 4.005, itu sektor CPO juga masih ada potensi untuk naik. Belum lagi nih teman-teman, kalau misalkan nanti media ini mulai keluarkan berita tentang tebar-tebar dividen, misalkan di sektor batubara kan bagi dividen royal sekali. Nanti kalau dividennya CPO juga royal, itu nanti akan ada sentimen lagi untuk yang trader scalper atau dividen hunter ini yang mau coba ngambil saham ini, nanti sahamnya bisa di-drive ke atas lagi. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan sektor komoditas CPO ataupun batubara. Seperti itu. Baik. Mantap. Jadi kuncinya harga batu bara selama di atas 200 masih berpotensi, Bro ya, dan story-storynya pun masih banyak gitu ya, dengan tadi dividen dan lain-lain. Winter, terus juga di Indonesia sendiri ya, dan China, teman-teman, India, ini masuk musim hujan nih, makin lama. Musim hujan biasa produksi batu bara juga agak melambat ya, Bro ya, dibanding musim panas. Jadi memang satu sisi produksi memang agak ketahan, ya agak melambat, tapi juga perusahaan batu bara semua lagi genjot produksi semaksimal mungkin, numpung harganya lagi mahal. Jadi ya kita bisa lihat leading indikatornya, lihat aja neraca perdagangan kita. Surplusnya gede banget kan, neraca perdagangan 4 miliar dolar mulu nih, udah 2 bulan terakhir ya. Jadi ini 1 bulan atau 2 bulan terakhir itu. Jadi teman-teman perhatiin deh, selama neraca perdagangan kita surplusnya gede banget, itu tanda-tanda bahwa ekspor komoditas kita itu lagi bagus, karena memang harganya lagi tinggi-tingginya. Nah gitu. Nah, kita nanti akan masuk bentar lagi ke kolom Q&A nih, Bro. Bro, masih ada saham yang mungkin punya corporate action atau yang belum rally, yang masuk pantauan watchlist-nya Bro Albert sendiri? Ada nggak sekarang? Corporate action artinya misalkan right issue ya, kayak saham-saham yang melakukan right issue. Sekarang yang terdekat ini kalau untuk bank digital ya, kita kan menantikan beberapa bank digital right issue ya, contoh seperti BBYB, Agro, dan yang lagi sekarang happening ini kan DNAR, Dinar, ataupun ada BEX ya kan, dan dimana kita harus mempelajari. Intinya begini teman-teman, kalau misalkan right issue, saya ada di video YouTube, saya ada jelasin tentang right issue sangat lengkap sih, kalau teman-teman yang mungkin belum mengerti tentang cara kerja right issue itu bisa segera nonton. Tapi untuk yang stock pick ya, artinya bank-bank digital ini yang
mau melakukan red issue bisa perhatikan BEX ya. Contoh, kita sudah tahu dia punya ada standby buyer dan harganya sekarang sudah di harga 77 ya kan, dimana harga marketnya sudah mendekati. Jadi untuk melakukan trading ya, ini saya suka dengan saham-saham yang red issue seperti ini karena apalagi ada standby buyer ya. Jadi dalam waktu dekat ini mereka berpotensi untuk ya ibaratnya marking up harganya supaya investor tertarik. Bayangin kalau habis red issue lalu tenggelam, itu kan pasti akan agak sulit untuk meyakinkan investor-investor untuk masuk. Nah, jadi teman-teman pelajari pergerakan broker summary-nya, lihat siapa yang menampung saham-saham ini di dalam pada saat yang memborong rights-nya dan seterusnya. Disitulah teman-teman bisa mencari entry point ya. Kalau agro dan BBYB ini kita melihat, tunggu dulu nih harga tebusnya nanti berapa. Pada saat kita tahu harga tebusnya berapa, baru teman-teman akan lebih nyaman untuk mengambil posisi di tempat agro ataupun BBYB ini. Jadi kalau untuk yang red issue ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang red issue ini selama dia punya standby buyer, terus juga teman-teman bisa liatin selama masih ada akumulasi yang lebih besar ya Bro Albert ya, kita bisa perhatiin saham-saham seperti ini bisa kita ikutin. Jadi tadi clue-nya jadi BBYB ya Bro ya, sama satu lagi apa tadi Bro? Agro, BBYB, agro, dan ada BEX tadi ya, Bank Digital. BEX. Oke, jadi ada 3 ya stock pick-nya, jadi teman-teman silakan nanti perhatiin. Kalau ada pengen ditanya, silakan teman-teman tanya di kolom Q&A ya. Iya. Di Q&A udah banyak nih pertanyaan nih. Teman-teman kita coba baca 1-2 pertanyaan dulu ya. Kita lihat dulu nih ya. Nih, ini banyak banget yang nanya nih Bro. Oke. View emiten nikel yang mulai ada potensi rebound. Gimana Bro lihatnya? Kayaknya nikel terakhir saya lihat masih turun deh Bro harganya. Ya, nikel begini, salah satu komoditas yang masih agak lagging dibanding batu bara ataupun CPO ya kalau kita lihat. Nah, sekarang kuncinya bagaimana? Kan kita melihat mereka sudah tayang, dan saya selalu bilang sektor itu tayangnya bergilir. Nggak ada yang namanya contoh sektor nikel Antam. Dulu kan euforia sekali dari 3.000 orang, ada yang bahkan kasih sentimen sampai bakal hold sampai 4.000, tapi ternyata longsor juga kan. Jadi nggak ada yang namanya saham itu rally selamanya, rally atau terus-terusan rally ya, mau itu saham sejelek atau sebagus apapun. Nah, kalau kita melihat Antam ini kan udah lumayan lama sideways ya, di kisaran range 2.300 sampai 2.800 ya, mereka bergerak di sideways seperti itulah ya kan. Nah, sekarang kalau kita melihat di harga nikel ini memang ya tidak ada pergerakan yang terlalu ekstrim di 19.000 ya, maksudnya tidak se-ekstrim CPO di mana all time high ataupun seperti batu bara. Tetapi kalau kebutuhan mobil listrik itu semakin besar ya kan, dan memang kita melihat keseriusan pemerintah untuk membuat ya Indonesia ini suatu saat nanti semuanya akan menggunakan mobil listrik. Berarti mereka membuat ya Antam dan lain-lain ini membuat yang holding baterai ini, berarti kan untuk jangka panjangnya mereka memang serius untuk bikin baterai, bikin mobil listrik dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya lihat untuk sektor nikel ini, yang teman-teman kalau mau profit maksimal itu ya jangan anggap ini sebagai trading kalau di sektor nikel contoh Antam ya. Fokuskan ini lebih seperti investasi jangka panjang, karena nanti pada saat kebutuhan nikel sudah membludak dan mobil listrik udah di mana-mana, nanti mau beli harga saham Antam lagi di harga sekarang mungkin udah agak sulit. Jadi jangan expect mau masuk Antam itu langsung profit, itu pemikiran yang salah ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, nanti kita perlahan-lahan melihat bahwa mobil listrik mulai semakin ramai. Nah, di situ teman-teman akan melihat saham Antam ini akan pelan-pelan bisa naik, ataupun sektor-sektor saham-saham yang berhubungan dengan nikel lain. Seperti itu. Baik, jadi kuncinya adalah masih buat long term ya Bro ya. Bagus. Betul, nikel itu lebih ke long term. Ya, yes. Karena memang sekarang semua berita itu lagi fokusnya ke batu bara dan teman-temannya. Jadi teman-teman kita masih yang lagi ditanggung ini lain. Sekarang pokoknya masih kita kalau mau trading gampang tuh yang ikutin tren aja teman-teman. Kalau yang jangka panjang ya silakan nanti. Bisa lihat kemarin juga ada berita Bro ya, beritanya bahwa tahun 2040 atau 2045 gitu, bahwa penjualan mobil bensin udah nggak boleh nanti. Itu rencana. Iya, itu masih betul, itu masih lama banget. Tapi kalau itu udah terjadi, wah kita nggak tahu ya harga ISG udah berapa itu. Betul. Makanya ini buat long term sih memang potensinya gede banget nih untuk nikel-nikelan. Betul. Oke, Bro, ini masih banyak nih yang belum bisa move on dari saham-saham teknologi. Katanya view emiten sektor teknologi dong, terutama Bukalapak sampai akhir tahun. Nah, ini mungkin masih pengen nih, berharap Bukalapak bisa bangkit kembali nih, Bro. Bro Albert lihat nih gimana nih? Oke, ya jadi begini, Bukalapak itu kalau saya lihat harapan untuk Bukalapak itu kuncinya adalah pelajari portofolionya para manajer investasi ya. Jadi kalau nanti pada saat bulan Oktober selesai atau memasuki bulan November, teman-teman bisa pelajari ya, melihat
apa sih yang dipegang oleh para MI? Kalau mereka pada masih pegang Bukalapak, berarti masih ada kepentingan untuk menaikin harga saham Bukalapak ini naik ke atas. Apalagi kita tahu ya, nanti Januari ini Goto kan mau IPO. Nah, kalau misalkan ya pada saat Goto punya saham naik begitu dahsyatnya dan saham Bukalapak ke bawah, itu nanti jangka panjang Bukalapak akan kesulitan untuk mencari investor. Ya, karena mereka melihat bahwa performanya Goto sahamnya ini akan semakin baik, dan nanti retail kan ada dua opsi nih, bisa beli Bukalapak atau bisa beli saham Goto. Kan mungkin kemungkinan besar mereka juga akan pilih salah satu. Nah, kalau nanti pada saat Bukalapak tidak menyeimbangi harga kenaikan seperti saham Goto, kemungkinan besar ya sahamnya akan terlupakan. Nah, itu menurut saya akan pasti akan ada diurus lah menurut saya. Jadi Bukalapak kalau untuk potensi naik masih ada, tetapi untuk long term saya akan lebih cenderung mungkin ke nanti saham Goto, kira-kira seperti itu. Baik, thank you nih Bro Albert buat ya jawabannya ya. Jadi memang Bukalapak segala itu kuncinya teman-teman udah dapat ya, tinggal dilihat aja di fact-sheet daripada reksadana Betul, ya. iya. Atau mungkin bisa pakai aplikasi reksadana, kan suka dikasih lihat top holdingnya. Nah teman-teman perhatiin aja yang gede-gede, yang aumnya triliunan ya, raksasa ada nggak dari top 10-nya itu Bukalapak. Nah kalau ada masih banyak ya, teman-teman masih bisa perhatiin untuk Bukalapak. Tapi kalau makin lama makin hilang, justru yang awalnya ada sekarang nggak ada, nah itu resikonya besar. Itu mau harap seperti apapun ya sahamnya nggak naik-naik, mereka udah cabut semua dari saham itu. Ya betul, flow-nya udah keluar. Jadi retail doang, retail kan kekuatan hands-nya kan nggak sekuat itu ya. Jadinya memang kita mesti ikutin fund gedenya. Baiklah, kita sekarang akan, kemarin saya sempat teman-teman Cuan Tupas, ada Bro Albert pengen kenalin satu orang ya yang akan join bersama dengan kita, namanya Pak Ridwan. Ya kita akan undang Pak Ridwan. Betul. Dia cukup sukses tradingnya, dan kita mau tanya-tanya nih, bagaimana cara dia sepanjang minggu ini, mungkin cara trading dia seperti apa. Kita bisa minta pendapat dari Pak Ridwan untuk bisa join bersama dengan kita. Silakan Pak Ridwan, kalau pengen invite ya, saya tungguin nih Pak Ridwan. Silakan. Bisa coba di-invite ada nih. Udah invite, saya accept ya. Ini sambil menunggu nih, Bro Albert. Nah, ini kayaknya udah. Halo, malam semuanya. Malam, Ko Ridwan. Halo, selamat malam. Iya, malam. Henry, Pak Ridwan. Iya, salam kenal. Senang banget nih bisa kenal dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan nih udah lama ya Pak? Sama-sama. Kenal sama Bro Albert udah lama? Saya ya? Udah hampir setahun ya. Tahun. Dari pertama sih. Iya. Oke. Good. Jadi setahun ini belajar apa aja nih Pak Ridwan nih dari Bro Albert, mungkin yang bisa diceritakan ke teman-teman Cuan Tupas? Untuk di Ko Albert ini kita belajar banyak ya, terutama untuk analisa money flow. Karena gini, di satu saham itu, ya kan, nggak akan gerak kalau tidak ada money flow yang masuk. Ya kan? Jadi lebih ke arah ya, antara harga turun sama harga naik itu semuanya tergantung dari money flow yang ada. Ya. Jadi belajar di situ, analisa. Yang kedua yaitu manajemen porto. Artinya, namanya porto itu kan ada satu siklus. Jadi kita mesti balance dalam manajemen porto. Porto kita yang ada itu ya mesti dibagi-bagi. Jangan semua berat, misalnya bank digital. Semua digital, saat di digital ini mulai kata orang udah ditinggal, akhirnya merah semua. Ya. Jadi galau kan? Ya, jadi di situ kira-kira kita mulai belajar di situ. Kalau dari awal trading nggak ada ini, banyakkan boncosnya kok. Keren. Pak Ridwan, aku pengen penasaran deh. Itu kalau pakai metode smart money atau money flow, itu tradingnya tiap hari aktif banget nggak sih Pak Ridwan? Tiap hari ada jual belinya atau agak swing mainnya? Kayak gimana sih Bro? Itu Pak Ridwan, silakan Pak. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk swing ya. Jadi untuk cuannya itu persennya itu lebih besar. Juga kita kalau namanya fast trade ini kan capek. Ya. Monitor terus ya kan pergerakan dari broker sahamnya antara bid dan offer ya kan, dan sangat cepat mengambil keputusan ya kan. Kalau untuk swing ini kan agak santai. Kita melihat supportnya di mana, terus resistennya di mana, terus kita confirm lagi dengan volume, ya kan. Jadi ya
bisa lebih maksimal lah, ya kan? Di situ Keren. kira-kira gambarannya. Pak Ridwan, boleh nggak sih dikasih bocoran dikit sekarang sektor apa sih yang paling banyak mungkin di portofolio Pak Ridwan yang paling dominan itu sektor apa sih Pak? Saya sektor yang paling dominan itu di CPO sama coal. Waduh, memang yang lagi rame nih ya. Mantap nih Pak Ridwan nih. Lagi rame dan eh, profitnya itu floating profitnya memang ya 2 digit ke atas lah. Waduh, mantap banget. Pak Ridwan, itu bisa diamond hands orang mungkin yang udah cuan 20%, mungkin ada yang 15% udah profit taking, tapi Pak Ridwan nih masih kekeh nih pegang. Ini Pak Ridwan mau pegang sampai kapan nih Pak Ridwan? Ya, kalau untuk sektor CPO dan coal ini kan, kalau menurut saya ini kan dari dulu itu kan waktu ditinggal itu, waktu harga udah naik itu kan agak lamban ya, respon pasar ya. Dari situlah kita mengumpulkan peluru ya. Nah ini kan baru mulai kata orang jogging, baru mulai berjalan ya. Jadi pelan-pelan ini mungkin akan all time high ya, seperti yang di analisa itu mungkin nanti di winter ya. Ya kurang lebih Desember Januari lah puncak-puncaknya. Mungkin harga puncaknya di situ. Jadi nunggu sampai winter ya Pak ya, akhir tahun lah ya berarti ya. Mantep nih Pak Ridwan. Betul, betul. Pak Ridwan, ini saya penasaran banyak banget yang komen kocuan. Ini siapa kocuan? Ini kok Albert apa kok Ridwan ya dimaksud dengan kocuan? Ini siapa yang dimaksud? Ya, kalau status saya di Telegram itu kan memang kocuan ya. Oke. Cuan itu kan cepat untung agar nikmat kok. Oke, baik. Jadi prinsipnya itu cepat untung jadi nikmat. Mantap. Jadi kocuan ini kenapa kita sebut kocuan ya? Karena kan tadi sebenarnya kocuan tuh ada bilang sukanya swing kan. Tetapi sebenarnya ada bakat terpendam nih. Ridwan ini jago mencari saham-saham scalpingan, artinya saham-saham fast trade yang sepi-sepi nggak ada orang. Nah dia suka ngebantu, ibaratnya ingatin ke member-member di dalam, perhatikan nih saham A contohnya. Jadi walaupun memang sahamnya ini agak scalpingan ya, misalkan masih belum terjadi pergerakan. Nah disitulah si Pak Ridwan ini bisa membagikan info-info seperti ini dan jadi sering cuan kan, makanya namanya jadi kita panggil kocuan gitu. Jadi ya memang makanya saya bilang komunitas di AJ Invest ini kita asik banget ya, kita ada banyak ahli-ahli yang A dan B dan kita saling berbagi. Jadi nggak semua informasi kita pendem-pendem semua. Kalau kita melihat ada big money masuk ke saham A contohnya, nanti member-member yang senior itu bisa men-sharing sehingga kalau makin banyak informasi yang kita sharing bersama di dalam grup, jadi informasi ini kita jadi cepat sehingga action kita juga semakin cepat. Ini rame banget nih teman-teman dari AG Invest kayaknya ya, teman-teman grup Telegram kali ini pada manggil hai kocuan. Waduh rame banget nih Pak, ada yang bilang baru lihat mukanya kocuan rupanya seperti ini katanya. Waduh ya, jadi baru pertama kita lihat nih. Bisa nih bro, kita lanjutin bro. Ya, ini mungkin next time kita ada TikTok lagi, kita undang mungkin beberapa teman-teman AG Invest buat bisa join sama kita, buat saling lah, kita bisa saling belajar. Oke, ini kita mungkin masih ada beberapa Q&A nih, mungkin Pak Ridwan bisa sekalian, dia mungkin bantu-bantu, mungkin kalau pengen ada insight tertentu yang Pak Ridwan bisa bagikan dari pertanyaan-pertanyaan, bisa kan nanti kita coba persilahkan juga ya untuk Pak Ridwan untuk bisa kasih insight. Nah, ini ada pertanyaan dari Hasbi nih, pertanyaannya dia lebih ke trading plan ya, dia bilang, baiknya cicil buy sekarang, apa sebelum window dressing katanya? Lebih baik dicicil apa mendingan sekarang beli banyak-banyak maksudnya nih sebelum window dressing terjadi. Kalau dari sisi Ko Albert dulu deh, Ko Albert lihatnya gimana? Oke, jadi gini, kalau saya melihat ya teman-teman mau ambil posisi karena mumpung indeks kita lagi dimasuki oleh asing yang begitu besar ya, dan kita tahu November itu adalah batas mereka menginformasikan taper, maka teman-teman kalau mau ambil ya boleh ambil swing pendek, misalkan ambil posisi sekarang, nanti 1-2 minggu lagi sudah exit, jangan simpan lama-lama. Karena kita jangan sampai ambil posisi itu sebelum economic news yang besar seperti taper begini. Ya, karena nanti kalaupun terjadi gejolak pasar, kita udah nggak ada posisi. Nah, kalau mau membeli dengan dana yang besar, itu sebaiknya bukan saat IHSG sudah hampir mencapai all time high. Karena risk rewardnya sudah tidak seimbang. Jadi kalau misalkan nanti mau ambil posisi sebelum window dressing, itu sebaiknya setelah pengumuman taper, kalau IHSG ada terjadi koreksi, nah disitulah mau ambil big money atau dengan dana alokasi yang gede, boleh silahkan. Kalau sekarang lebih kayak short pendek, swing pendek, misalnya 1-2 minggu sudah exit lagi dari market. Gitu. Mantap. Nah sekarang dari sisi Ko Ridwan, tadi Ko Ridwan bilang,
pengen hold aja deh sampai winter. Nah ini menjelang taper, ada kabar taper, masih mau di hold terus gak di Pak Ridwan? Sektor CPO dan call-nya. Ya, kita sih gini, kalau dalam market ini mesti fleksibel ya. Artinya ya kita follow aja dengan money flow sama volumenya, ya kan. Jadi kalau memang yang keluar ini banyak, ya kita juga ikutan exit gitu loh. Jadi nggak mesti dengan ini ibaratnya gini, trading plan yang udah dibuat ini kan mesti fleksibel. Artinya kita juga melihat kondisi market atau pasar. Jika kondisi market dan pasar mereka udah meninggalkan ya namanya di bursa ini ya kita juga mesti cepat-cepat jangan kebagian cuci piring gitu. Mesti ngamanin profit yang ada. Baik. Gitu. Thank you Pak Ridwan. Nih tadi ada yang nambahin. Sama-sama. Buy saham apa katanya. Jadi tadi sempat dibahas sama Bro Albert ya. Kalau kita tadi ikutin Hasbi dari awal. Kita tadi udah sempat dikasih. Kalau mau ngikutin corporate action. Teman-teman bisa perhatiin. Tadi ada BEX ya. Ada BBYB ya. Ada Agro. Karena mereka mau red issue dan ada standby buyer. Dan cukup menarik buat diperhatiin. Kalau dari sisi corporate action. Kalau teman-teman mau cari sektor yang masih agak lagging. Bisa semen. Tadi sempat dibahas. Selain semen, satu lagi ini ya tadi konstruksi. Itu juga teman-teman bisa perhatiin. Jadi ya tadi udah banyak kok. Nanti Hasbi boleh nonton ulang aja rekamannya. Nanti kita save video ini udah banyak tadi sempat dibahas oleh Bro Albert. Mungkin Bro Albert ada tambahan, mungkin ada saham apa yang ditanya bisa dicicil yang bisa dilihat sekarang. Ada nggak yang menarik Bro? Tambahannya mungkin. Ya, oke, kalau yang mau dicicil yang pasti non big banks dulu ya. Di luar saham blue chip yang big banks baru rally heboh-hebohan ini itu jangan dicicil lagi karena sudah harganya besar. Nah, kalau mau cicil saham yang bisa untuk long term ya seperti saham-saham teknologi yang ada isinya ya. Contoh saya pernah bikin video juga MTDL. Nah, MTDL itu kalau misalkan nanti ada koreksi itu cicil berkala nggak masalah karena MTDL itu adalah saham yang benar-benar meng-lead dari segi teknologi, manajemennya bagus, dan sahamnya masih murah. Menurut saya, walaupun harganya udah rally 3 ribuan, kalau dilihat ke 3-5 tahun ke depan, MTDL ini masih sangat berprospek ya. Untuk mempunyai fundamental yang sebagus itu, MTDL ini masih cukup murah. Ya. Oke, MTDL ya. Jadi itu salah satu Hasbi ya. Udah dapat tuh dikulik-kulik lebih dalam. Bro Albert sedikit demi sedikit makin kebuka ya. MTDL udah dibagikan buat teman-teman. Baiklah, kita akan coba lihat. Ini ada yang nanya, ini lucu sekali. Boleh tahu nggak beli topengnya di mana? Waduh, cek aja di e-commerce nih ya. Ini di e-commerce banyak banget yang jual. Iya, kita belinya yang murah meriah aja dah yang di e-commerce teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat, enak kan ya? Enak loh, nggak ada tajam-tajamnya nih. Jadi saya jadi reviewer topeng nih ya. Nah sekarang kita lihat. Ini ada yang nanya masih gimana saham teknologi, tadi udah sempat dibahas ya, cari yang kata Bro Albert, cari yang masih ada isinya, yang benar-benar punya fundamental, jangan yang cuma sekedar ngikutin namanya digital atau tech companies, tapi kita belum tahu arahnya ke depan seperti apa. Terus kita lihat, nih Bro, masih ada yang nanya BBYB katanya, BBYB view-nya gimana kok? Itu tadi udah dibahas ya, dia ada red issue teman-teman, dan itu yang tadi Bro Albert sempat bahas, bahwa red issue-nya itu menarik buat diperhatiin, buat teman-teman lihat. Siapa yang ya, jadi kalau saya ingatkan aja ya, kalau yang BBYB, intinya kalau teman-teman yang mau merasa aman masuk ke dalam BBYB, misalkan belum punya posisi, itu tunggu informasi harga red issue-nya berapa. Dengan begitu teman-teman bisa tahu, oke, kapan harus membeli saham ini. Misalkan harga red issue-nya 1.100 atau harganya 900, itu barulah teman-teman ambil posisi dengan nyaman. Karena kalau ambil sekarang, nanti tiba-tiba muncul harga red issue-nya murah, ibaratnya harganya 800 lah atau 900. Nanti kan teman-teman posisinya kurang bagus ya, karena harganya masih di bawah harga saham induknya. Jadi kalau mau merasa tenang beli saham BBYB, tunggu dari harga tebusnya keluar. Karena kalau dari sisi kita lihat akulaku dan seterusnya itu kan di dalamnya BBYB ini bagus dan mereka memang cukup ekspansif ya dari sisi performance mereka di dunia bank digital. Gitu. Oke, thank you Bro Albert buat insight-nya. Nah, kita lihat lagi nih Bro, ada pertanyaan ini pertanyaan benar nih, beritanya ini baru nih Bro. Pertanyaannya gini, gimana Ko Albert tentang saham CPO? Karena menjelang window dressing ya, karena ada dampak larangan ekspor buat CPO. Memang kemarin ada sempat berita-berita gini nih. Jadi mau dibikin industri dalam negeri aja, mungkin dibuat mentega atau mau dibikin jadi biodiesel. Kalau Bro Albert lihatnya, kalau benar CPO ternyata dilarang, nanti apakah ini akan berdampak positif atau negatif nih ke sektor CPO? Oke.
Pandangan saya adalah saya kalau masuk ke dalam CPO karena itu sektor komoditas, saya tidak berencana investasi jangka panjang ya. Jadi saya melihat berita seperti ini, saya tidak perlu khawatir. Kenapa? Ini kan pertama baru wacana dan kita belum tahu kapan mereka akan melarang ekspor dan seterusnya. Sekarang kita bisa melihat menikmati dulu harga saham yang tinggi dan semuanya masih berjalan dengan baik. Nanti pada saat CPO udah mulai turun dan seterusnya misalkan, ya udah saya tidak berencana untuk pegang sektor CPO ini jangka berinvestasi 3 tahun sampai 5 tahun, tidak, karena ini sektor cyclical dan juga komoditas di mana sahamnya itu sangat ketergantungan dengan harga komoditas itu. Jadi kalau teman-teman melihat apakah saham CPO ini ada dampak larangan, ya saya merasa itu baru wacana aja, hanya berita-berita yang tidak perlu kita terlalu khawatir karena performance-nya mereka tidak akan langsung ekstrim sekali ke perusahaannya karena belum langsung diterapkan seperti itu. Betul, saya setuju. Jadi memang harus nunggu action-nya dulu ya bro ya, karena sekarang ini baru wacana, betul. Jadi memang market masih belum sampai terlalu overthinking ke arah sana. Sekarang masih pokoknya kita euforia melihat harga CPO yang terus naik, ikutin harga minyak dan harga batu bara. Kalau dari Pak Ridwan mungkin ada insight. Pak Ridwan, silakan Pak. Untuk kurang lebih ya, kalau pandangan saya dengan Coarbet itu hampir sama ya untuk CPO ya. Jadi untuk saat ini ya kita ikutin aja arusnya, ride the wave aja gitu. Betul, betul. Ya. Jadi itu kan masih cuma sebatas wacana dan kapan akan dijalankan kita juga tidak tahu. Iya. Ya kan? Jadi untuk mungkin ya kalau untuk CPO ataupun call ya kita ikutin aja momennya. Udah waktunya exit ya kita exit. Karena saya untuk CPO dan komoditas itu tidak invest, lebih ke swing aja. Baik, baik. Jadi ngikutin swingnya ya, selama trennya masih oke, hajar ya Pak Ridwan ya. Oke lah. Selamat ya, selamat dia punya momennya masih ada ya kita hajar aja. Benar-benar. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, kita bisa lihat nih Pak Ridwan dan Ko Albert ya. Jadi katanya ekspor komoditas kan naik, jadi yang ditanya di sektor komplementernya. Kalau tadi kita bahas CPO terus, dia mau nanya gimana sektor logistiknya yang akan mengirim-ngirim ekspor atau impor ini. Nah ini Bro Albert mungkin ada insight nggak? Ada saham apa nggak yang bisa dilihat? Logistik ya. Kalau logistik sih kita pilihannya sudah mungkin semua tahu ya kalau ikutin EJ Invest ya. Pilihan kita bersama adalah ASA ya. Nah, jadi kalau ASA ini tinggal pilih aja, ibaratnya tinggal cari entry range. Nggak usah pusingin lagi perusahaannya ini seperti apa, udah oke banget. Lalu MI juga mulai beli saham ini. Jadi PR yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari entry point yang benar. Dan itu ya mungkin kan teman-teman mau menggunakan ilmu fundamental atau technical ataupun money flow itu bebas. Tapi kalau untuk saham ini ya teman-teman bisa perhatikan saham yang satu ini untuk logistik ya. Tapi untuk secara keseluruhan sektor logistik bagaimana ke depannya, saya melihat bahwa setelah COVID kebutuhan logistik ini meningkat dan saya juga melihat bahwa nanti perkembangan logistik ini akan terus maju ke depan. Jadi bukan cuma sekedar komoditi ya, saya lihat nanti juga aktivitas logistik akan semakin besar ke depannya sehingga membuat sentimen di area sektor logistik ini akan terus bertambah ke depannya. Seperti itu. Baik. Thank you, Bro Albert. Itu juga, Bro Albert ada lihat Akra juga nggak ya? Kalau saya perhatiin ya, Akra teman-teman ya, itu dia ini kan 70% itu penjualannya dari distribusi petrolum ya. Itu karena distribusi petrolum itu kayak solar dan bensin gitu. Jadi 70% pendapatan Akra itu didapat dari distribusi petrolum dan 40% lebih itu dari sektor mining pembelinya. Jadi kalau sekarang mining lagi kenceng-kencengnya di ekspansi, nambah produksi, mestinya sih permintaan dari ke Akra akan makin besar. Jadinya teman-teman bisa perhatiin nih Akra nih ya. Memang tapi udah naik tinggi ya Bro Albert ya. Kalau Bro Albert lihat betul Akra, ya, sudah naik tinggi. Sudah cukup tinggi ya Bro ya. Jadi memang teman-teman bisa nunggu nih kalau ada koreksi-koreksi sehat, bisa teman-teman perhatiin. Tadi jadi ada ASA yang jadi rekomendasinya Bro Albert. Akra juga lumayan bagus nih untuk logistik ketika harga komoditas lagi naik tinggi karena mereka ini ada sangkut pautnya ke sektor mining. Nah, kita akan lihat lagi nih Bro. Pak Ridwan mungkin ada Pak sektor logistik yang Pak Ridwan lagi lihat Pak? Sektor logistik sih kurang lebih sama ya. Okay. Jadi untuk logistik ya ASA ya. Nah, kurang lebih sama lah. Iya, mantap. Ya kita soalnya sudah banyak bahas di
grup Telegram Grup sih. Jadi kita udah sama-sama tahu kira-kira mau saham seperti apa. satu suara ya. Nah, ini jadinya sama-sama satu aliran ya, kayak Win Chun, wah udah ilmunya sama nih. Nah, sekarang kita lihat, nih banyak banget teman-teman dari Ayo Invest ya join. Terima kasih banyak teman-teman buat yang sudah join ya malam hari ini. Memang ilmunya kok Albert nih luar biasa nih. Kita bisa banyak belajar malam hari ini ya. Saya coba cari pertanyaan lagi. Wah, ini pertanyaannya nih sahamnya jarang-jarang kita dengar nih, Bro Albert. Katanya gimana nih saham real, kota, laba itu layak koleksi untuk window dressing nggak bang? Katanya. Oke, Koridwan ada kepingin itu nggak kasih pandangan buat saham-saham gorengan seperti ini? Kalau nggak boleh coba dulu, nggak apa-apa. Laba misalkan. Kalau saya untuk saham-saham ini biasanya sih cuan bungkus ya. Cuan bungkus ya. Jadi kalau untuk dikoreksi mungkin agak ngeri-ngeri ya. Benar-benar. Apalagi ya tiga-tiga. Karena ya mesti diperhatikan juga untuk dikoleksi kan lihat dulu market cap-nya ya. Jadi kalau market cap-nya semakin kecil, kita invest masuk dengan dana besar, ya tahu sendiri lah. Iya. Mobil gede masuk gang kecil, Iya, Yes. lagi nggak bisa keluar kok. betul Pak Ridwan, saya setuju sama Pak Ridwan. Karena memang window dressing itu bukan berarti semua saham naik ya Bro Albert dan Pak Ridwan. Ini kan window dressing itu bicara tentang biasanya portofolio dari hedge fund. Hedge fund biasanya masuknya saham-saham blue chip masalahnya, yang gede. Jadi biasanya yang akan window dressing yang akan kedorong biasanya portofolionya hedge fund ya Bro Albert ya. Yes. Ya, Jadi memang untuk kalau kayak window dressing, betul. Gimana Pak Ridwan? ya jadi gini, untuk window dressing biasanya yang mereka masuk dan dikerek harganya itu adalah saham-saham yang berfundamental bagus. Ya. Yang istilahnya big cap lah, ya blue chip-nya. Jadi kalau untuk saham-saham yang kayak macam Real, Kota, ya Laba, dan istilahnya third liner itu mungkin ya tidak termasuk gitu loh. Iya, betul. Jadi teman-teman belajar malam hari ini, kita sama-sama belajar kok teman-teman ya. Jangan takut buat bertanya. Jadi kita teman-teman setelah nanya kan jadi tahu kan seru nih ya. Jadi tahu oh kalau window dressing saham-saham nggak semuanya naik. Kita perhatiin yang mana window dressing. Teman-teman perhatiin blue chip ya. Nah sekarang kita lihat masih ada yang nanya farmasi nih bro. Dengan kasus COVID yang udah turun jauh, apakah INAF dan KLBF masih ditanyakan? Menurut Bro Albert masih punya potensi nggak untuk INAF dan KLBF? Oke, gini, kalau untuk INAF dan KF itu kedua saham ini akan sangat sulit ya untuk terjadi rally yang seperti tahun lalu karena vaksin sudah selesai, sentimen vaksin sudah habis dan juga COVID ya udah all time low ya. Kalaupun nanti suatu saat saham ini mau rally, itu juga mungkin nggak akan setinggi window dressing tahun lalu ya, dimana sentimen terhadap vaksin itu orang merasa kayak wah ini vaksin is the big thing ini, artinya setelah vaksin COVID hilang, ternyata habis vaksin ya gitu-gitu juga, kita masih ada kasus COVID dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita melihat kalau teman-teman mau masuk ke INAF ataupun KF, ini sebaiknya jangan kalau dari saya melihat, karena masih banyak kok saham-saham lain yang bisa dipilih. Tapi kalau KLBF ini mungkin salah satu kan saham yang hitungannya blue chip ya. Jadi teman-teman kalau saham-saham KLBF yang blue chip ini, perhatikan pergerakan asingnya. Kalau misalkan ada big money keep going inside KLBF, nah itu masih ada potensi karena KLBF ini tidak hanya semerta-merta karena sentimen COVID. Mereka kan masih sebelum COVID ada, KLBF juga sudah ada. Jadi COVID ada dan tidak, KLBF itu masih tetap bisa berekspansi ya di sektor-sektor kesehatan lainnya. Jadi kalau untuk teman-teman mau pilih dibanding INAF ataupun KF, sebaiknya pilihnya KLBF. Oke, jadi tadi sekalian menjawab pertanyaan tadi di Q&A, ada yang nanya tentang health and care, tadi udah sempat ya dijawab sama Bro Albert. Jadi tentang INAF, KLBF mungkin agak sulit, tapi KLBF ya mungkin ya lebih bisa dilihat ya Bro Albert ya. Baik, kita akan lihat ini udah tinggal 1 menit terakhir, pertanyaan terakhir nih mungkin buat Ko Albert dan juga Pak Ridwan nih ya. BABP, mungkin ini ada view-nya nggak? BABP ini gimana katanya nih? Masih ada yang berharap BABP bisa bangkit kembali nih. Ko Albert mungkin silakan kok duluan kok. Oke, ya jadi gini, BABP ini sudah gimana ya? Lihat koreksinya itu sangat besar ya dibanding mereka beberapa bulan yang lalu, di mana mereka sempat rilis sampai harga 500-an begitu. Nah, sekarang kalau teman-teman mempelajari pergerakan
big money. Ya, saya sebutnya big money ini. Sebenarnya teman-teman bisa tahu saham ini sekarang lagi tidak ada isinya. Ibaratnya lagi tidak diurus, saham ini lagi nggak ada kopong lah, saya bisa bilang. Sehingga apa? Kalau teman-teman mau masuk sekarang itu tidak tepat. Dan saya sangat sarankan teman-teman untuk mempelajari pergerakan broker summary dengan detail ya. Karena kalau teman-teman sudah tahu, bisa tracking siapa saja, baru teman-teman ada ibaratnya kesempatan untuk mencari posisi di saham BABP. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli BABP karena alasannya adalah bank digital, sebaiknya pilih saham yang lain dibanding saham BABP untuk sementara ini, karena sahamnya kita nggak tahu nih apakah akan lanjut koreksi terus sampai ke bawah ya. Nah, kalau misalkannya ingin masuk ke bank digital tadi seperti saya sudah bilang, BBB boleh, Agro boleh, silakan saja. Jadi teman-teman pilih yang dimana big money masih bermain di sana. Kalau BABP ini sekarang sudah sangat sepi dan ibaratnya nggak ada orang. Jadi kenapa kita masuk ke dalam saham itu? Itu dari saya sih. Kalau dari Koridon gimana? Kurang lebih sama sih kok. Karena begitu lihat dana yang big playernya keluar, saya juga exit. Jadi sampai sekarang di portal saya udah nggak ada BABP. Iya, betul sih. Memang kalau misalnya kita suka dengan sebuah saham ya, tetapi kita sudah melihat bahwa big player yang awalnya mendongkrak saham ini sudah exit. Jadi udah nggak ada bensin lagi. Nah, kalau udah nggak ada bensin, saham ini mau kita ibaratnya ya harap-harap dimanapun ya nggak akan naik. Siapa yang mau beli saham ini, siapa yang jaga, nggak ada orang di dalam. Jadi ya kita harus bisa move on dari saham ini, walaupun dulunya BABP bisa kasih kita saham sampai cuan 100% lebih. Nah, tetapi kalau memang sudah saatnya kita exit dari saham ini, kita harus exit. Luar biasa nih ya, Ko Ridwan, Ko Albert, luar biasa jawabannya. Terima kasih banyak ya buat sudah join bersama dengan Cuan Tupes dan berbagi pengetahuan juga, dan juga sharing-sharing bersama dengan teman-teman Cuan Tupes malam hari ini. Teman-teman, tadi kita udah belajar banyak ya. Tadi kalau kita rangkum ya dari beberapa hal yang dibahas oleh Ko Albert ya, bahwa saham-saham yang masih banyak sebenarnya yang bisa menarik, yang bisa dilihat, yaitu tadi yang punya corporate action ya, sekali lagi ya, yang punya corporate action, misalnya red issue, BBYB, Agro, dan juga tadi BEX ya, terus juga sektor-sektor yang menarik yang masih punya potensi untuk naik. Batu bara masih punya potensi naik menjelang winter ya, CPO dan minyak tuh juga karena dia saling sama gerakannya, beriringan. Jadi bisa kita lihat sampai musim winter ini masih punya potensi untuk naik. Kedua, menjelang tapering di bulan November, teman-teman kayaknya perlu swing agak pendek dulu ya, menjaga supaya jangan sampai kalau ada big event gede, tiba-tiba teman-teman semuanya masih all cash semua. Jadi coba yang udah cuan-cuan ini menjelang agak November mungkin agak kurangin portofolio dikit lah. Jadi siap-siap. Terus juga lihat, tetap terus perhatiin akumulasi dari big fund, terutama di digital tech companies. Cari yang punya isinya, yang punya fundamental yang cukup bagus ya. Terus juga lihat ada nggak yang masih dipegang sama banyak fund. Kalau dia udah nggak dipegang banyak fund, teman-teman harus agak hati-hati pegang sahamnya. Nah, itu mungkin tadi rangkuman dari sekian banyak yang tadi sempat kita pelajarin. Videonya akan kita save, nanti teman-teman bisa tonton lagi. Dan nanti di akhir bulan, tanggal 30, kita akan ada webinar yang isi langsung Ko Albert langsung. Luar biasa, pasti nanti akan banyak insight yang menarik sekali ya, akan banyak diajarin oleh Ko Albert di webinar kita di Support Sekuritas. Jadi teman-teman perhatiin terus IG Support Sekuritas ya, jangan sampai tiap ada notif nggak tahu ya, pokoknya nanti tiap pendaftaran dibuka langsung aja join bareng kita. Nanti bersama dengan Ko Albert bisa kita belajar sama-sama. Ko Ridwan, terima kasih banyak buat waktunya ya. Sukses selalu buat trading. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak Coach Cuan sudah datang jadi tamu kita nih. Sama-sama. Jadi teman-teman kalau di sini kepingin ibaratnya masuk ke komunitas EJ Invest ini, kita bisa di dalam ini seperti keluarga ya. Bahkan ini Coach Cuan ini salah satu member yang sangat kita respect sekali dan appreciate, karena mereka Coach Cuan ini sangat suportif lah ke dalam komunitas dan kontribusi besar sekali. Gitu. Thank you semua ya untuk malam ini ya. Baik, thank you. Teman-teman, Thank you semua. Bisa follow ya, mungkin IG-nya AG Invest dan juga YouTube-nya AG Invest. Di situ banyak video-video yang udah dibahas oleh Ko Albert. Jadi teman-teman bisa kita belajar sama-sama. Menjelang nanti webinar, teman-teman udah ngerti cara berpikir Ko Albert kayak gimana biasa analisanya. Oke, itu aja mungkin. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih teman-teman Cuan Tupes. Semoga happy weekend semuanya ya. Dan sampai ketemu di TikTok kita berikutnya. Dan Ko Ridwan dan juga Ko Albert, terima kasih sekali lagi. Mohon pamit semuanya. Selamat nih ya. malam. Thank you. Thank you. Selamat malam semua. Malam. Thank you.